Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bisnis plan, eh, yaitu usaha kami Japanika Cafe. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Febriana Sambas dan Nopatria Febrianti. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu saya sendiri. Itu di sini saya akan membacakan ringkasan eksekutif tentang Japanika Cafe. Jadi Japanika Cafe itu yang menyajikan kopi khas Jawa, termasuk kopi Arabica dan Robusta yang memiliki kualitas dan tingkat internasional, autentik dan cappuccino dan americano, serta makanan non kopi, makanan ringan dan dessert dengan suasana yang hangat dan desain interior bertema budaya Jawa. Japanika Cafe menciptakan tempat nyaman untuk bersantai atau berkumpul. Cafe ini juga mendukung tren kopi lokal dan ingin menjadi brand kopi Indonesia yang terkenal secara global. Nah, ada juga materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nova. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan visi misi dari Japanika Cafe. Yang pertama itu visi menjadi kafe terkemuka yang mempromosikan kopi khas Jawa sebagai warisan budaya Indonesia ke tingkat nasional dan internasional. Kedua, menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan dengan memadukan cita rasa autentik, suasana nyaman, dan layanan berkualitas. Next. Selanjutnya, misi dari Japanika Cafe yaitu yang pertama, menyediakan kopi khas Jawa yang berkualitas tinggi dengan proses pengolahan terbaik. Kedua, mendukung petani kopi lokal melalui kemitraan langsung yang berkeadilan. Ketiga, menghadirkan variasi menu minuman dan makanan yang inovatif untuk menjangkau berbagai kalangan. Keempat, membawa nilai budaya Jawa ke dalam desain, pelayanan, dan konsep bisnis. Dan yang terakhir, yaitu membangun komunitas yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan lokal. Selanjutnya, silakan ke pemateri selanjutnya. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriana Sambas. Kepada Febriana Sambas dipersilakan. Boleh next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uraian produk, jasa, dan distribusi Japanika Cafe. Produk yang kami tawarkan diantaranya yang pertama itu ada kopi khas Jawa. Jadi pilihan kopi terbaik dari beberapa daerah penghasil kopi di Jawa yang terkenal akan kualitas dan cita rasanya. Yang pertama ada kopi Arabica Temanggung, ada kopi Robusta Wonosobo, dan juga ada kopi Arabica Malang. Lalu selain itu kami juga menyediakan metode seduh. Kopi-kopi ini disajikan dengan berbagai metode seduh yang berfokus pada cara terbaik untuk menonjolkan rasa dan aroma, termasuk metode manual brew, pour over, dan French press, yang memungkinkan kopi keluar dengan rasa dan aroma yang maksimal. Next slide. Boleh next slide. Lalu ada kopi modern, diantaranya cappuccino, latte, espresso, americano, dan brown sugar coffee. Selanjutnya, ada juga minuman non kopi, diantaranya ada matcha latte, red velvet, taro latte, coklat, dan juga berbagai macam teh. Next slide. Selain kopi dan
teh, kami juga menawarkan makanan ringan dan dessert. Di antaranya ada french fries, croissant, churros, cheesecake, kepon, dan onde-onde. Ini merupakan makanan tradisional yang kami tawarkan di kafe kami. Next slide. Untuk jasa, Javanica Cafe tidak hanya menjual produk tetapi juga menyediakan berbagai layanan untuk menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan. Di antaranya yang pertama, dine-in experience, 2, take away dan drive-thru. Yang ketiga itu ada penyelenggaraan berbagai acara, dan yang keempat coffee workshop dan juga testing. Next slide. Ini akan dijelaskan oleh Adit. Kepada Adit saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi pemasarannya. Yang pertama itu ada segmentation, itu ada segmen pasar utama yang ditargetkan oleh Japanese Cafe itu. Yang pertama itu ada pencipta kopi spesial, ya pengembangan kopi yang menghargai kualitas dan rasa kopi asli Indonesia, khususnya kopi Arabica dan Robusta khas Jawa. Terus ada generasi muda dan profesional, itu individu berusia 18 hingga 40 tahun yang mencari tempat yang aman untuk bekerja atau santai dan berkumpul. Itu ada juga keluarga dan komunitas, jadi kelompok yang mencari tempat untuk bersosialisasi dan menikmati waktu dengan tenang dan minuman yang beragam. Dan terakhir itu ada wisatawan dan pencipta budaya, jadi pelanggan yang tertarik dengan pengalaman dan budaya Jawa dan produk kopi lokal yang khas. Ada targeting, jadi jawaban kafe terfokus pada pelanggan yang memiliki ketertarikan pada produk kopi berkualitas dan unik, serta ingin menikmati pengalaman kafe yang nyaman dan menarik. Itu targetnya tuh ada ada urban serta produk kopi yang menghargai cita rasa asli dan banyak penghasil kopi di Jawa. Ada yang kedua itu ada influencer tuh, jadi untuk akan dibuat sebagai kafe premium yang menyajikan kualitas Jawa dan kualitas terbaik dengan konsep yang mengembangkan keaslian budaya Jawa dan modern. Depan itu akan dikenal sebagai tempat yang menyajikan kopi lokal berkualitas tinggi dalam suasana yang nyaman dan penuh dengan pengalaman budaya. Mungkin ya saya itu materi selanjutnya akan dijelaskan pemandu selanjutnya. Oke, selanjutnya ada model Anas dari Javanica Cafe. Yang pertama itu customer segment atau segmen pelanggan. Jadi Javanica Cafe menargetkan beberapa segmen pelanggan yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Yaitu kopi specialty adalah konsumen yang mencari kopi berkualitas tinggi, khususnya kopi khas Jawa seperti Arabica dan Robusta. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Javanica Cafe menawarkan proposisi nilai yang menggabungkan kualitas produk, pengalaman unik, dan suasana yang nyaman. Itu kopi khas Jawa berkualitas yang disediakan adalah kopi Arabica dan Robusta yang dipilih dari perkebunan kopi di Jawa, disajikan dengan berbagai metode suhu untuk pengalaman rasa yang optimal. Yang ketiga ada channel, saluran distribusi untuk menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan adalah melalui beberapa platform, yaitu Cafe Fisik adalah tempat pertama di mana pelanggan datang untuk menikmati kopi dan makanan langsung di lokasi. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Javanica Cafe mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan melalui pendekatan non-recruit. Itu
yaitu yang pertama layanan personal memberikan pengalaman kafe yang ramah dan interaktif serta mengenal preferensi pelanggan. Selanjutnya yang kelima ada revenue stream atau aliran pendapatan. Japanica Cafe menghasilkan pendapatan dari berbagai saluran, yaitu penjualan makanan dan minuman menjadi pendapatan utama yang berasal dari penjualan kopi, minuman kopi, makanan ringan, dan dessert di kafe. Selanjutnya yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan Japanica Cafe adalah yang pertama ada sumber daya manusia untuk barista, koki, pelayan, manajer kafe, dan staf lainnya yang berkompeten dan berpengalaman. Selanjutnya yang ketujuh ada activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama yang dilakukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan adalah yang pertama ada penyajian kopi dan makanan berisi kopi berkualitas tinggi dan menyiapkan makanan serta dessert untuk pelanggan. Yang kedua, manajemen kafe mengelola operasional sehari-hari kafe termasuk pengelolaan stok bahan baku, pengaturan jadwal staf dan pemeliharaan asli. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan itu ada partnership atau kemitraan utama. Kemitraan yang mendukung kelangsungan bisnis Japanica Cafe meliputi yaitu petani kopi lokal yang bekerja sama untuk mendapatkan biji kopi berkualitas atau supplier makanan dan minuman yang menyuplai bahan baku makanan, dessert, dan minuman non-kopi. Selanjutnya yang terakhir yang 9 ada struktur atau struktur biaya, yaitu biaya-biaya utama yang dikeluarkan oleh Japanica Cafe untuk menjalankan operasional adalah yang pertama ada biaya bahan baku yang mencakup pembelian biji kopi dan makanan dan minuman. Kedua, gaji karyawan adalah pembayaran untuk staf kafe termasuk barista, koki, pelayan, dan manajer, dan sewa tempat mencakup biaya sewa lokasi kafe dan biaya utilitas seperti listrik dan air, pemasaran anggaran promosi, iklan dan media sosial, dan biaya pengelolaan website dan perawatan dan pemeliharaan mencakup biaya pembelian dan pemeliharaan peralatan kafe termasuk mesin kopi dan peralatan dapur. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, boleh next slide. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama ada kopi khas Jawa yang berkualitas. Yang kedua, pengalaman budaya yang unik. Lalu variasi menu yang lengkap, pelayanan ramah dan profesional, dan branding yang kuat. Weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada pasokan bahan baku, lalu biaya operasional yang relatif tinggi, terbatasnya jangkauan lokasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, permintaan kopi berkualitas tinggi, pertumbuhan pasar online dan pengantaran makanan, lalu ada tren kesehatan dan minuman non-kopi, juga ada kemitraan dengan komunitas dan atau event budaya, lalu ekspansi ke lokasi baru. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang ketat, lalu fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren konsumen, resiko ekonomi makro, dan juga isu kesehatan atau keamanan. Sekian analisis SWOT dari Japanica Cafe. Selanjutnya saya serahkan ke presenter selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada marketing dari Japanica Cafe yang kita buka. Yang pertama itu ada produk. Di sini itu ada kopi khas Jawa, kopi modern, minuman kopi, makanan dan dessert. Terus yang kedua ada harga, itu harga yang kompetitif, treatment harga, penawaran paket, diskon dan loyalitas program. Terus yang ketiga itu ada tempat. Yang pertama ada cafe fisik, pengantaran online, pop up store and event. Yang keempat itu ada
biaya promosi, influencer marketing, event, dan workshop promosi musim, pemasaran digital, terus ada program mayoritas. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Kepada Nova dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada rencana pengembangan. Yang pertama itu ekspansi lokasi, diantaranya ada pembukaan cabang baru, pembukaan dan ekspansi ke wilayah internasional. Yang kedua, pengembangan menu dan inovasi produk, diantaranya ada menambah varian menu, menawarkan menu musiman, meningkatkan makanan ringan dan dessert. Rencana selanjutnya yaitu peningkatan layanan pelanggan, yaitu ada pelatihan staf berkelanjutan, program loyalitas pelanggan, dan meningkatkan layanan pengantaran. Yang keempat ada digitalisasi dan pemasaran online, yaitu ada peningkatan kehadiran digital, strategi influencer marketing yang lebih terstruktur, dan iklan bayar dan pemasaran konten. Selanjutnya, rencana yang ketiga yaitu kolaborasi dan gerakan strategis, antara ada gerakan dengan komunitas acara lokal, kerjasama dengan petani lokal, dan gerakan dengan yang lain. Yang keenam yaitu ada fokus pada sustainability dan tanggung jawab sosial, yaitu ada pengurangan penggunaan plastik, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan program pemberdayaan komunitas lokal. Dan selanjutnya ketujuh itu ada evaluasi dan pengukuran kinerja, itu survei kepuasan pelanggan, analisis penjualan dan kinerja layanan, dan feedback dari staf dan manajemen. Dan rencana pengembangan terakhir yaitu penguatan brand image, itu yang pertama penekanan pada keunikan kopi khas Jawa dan cita rasa sebagai kafe berkualitas. Saya serahkan ke pembahasan. Baik, selanjutnya adalah perhitungan rencana bisnis. Yang pertama ada biaya investasi awal, di mana biaya ini adalah biaya yang diperlukan untuk membuka kafe dan membeli peralatan serta bahan baku untuk memulai operasional. Yang kedua, operasional bulanan adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan kafe setiap bulan. Ini termasuk biaya bahan baku, gaji karyawan, utilitas, dan biaya pemasaran. Yang ketiga, itu estimasi pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan ini diperkirakan berdasarkan penjualan rata-rata harian, harga per item, dan juga pelanggan per hari. Yang keempat itu estimasi laba rugi. Laba rugi bulanan itu didapat dengan mengurangi biaya operasional dari total pendapatan bulanan. Next slide. Boleh next slide. Nah, yang kelima itu ada break-even point atau BEP. BEP ini menunjukkan kapan Javanica Cafe dapat mencapai titik impas, di mana pendapatan sama dengan biaya. Untuk menghitung BEP, sama dengan biaya total biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Misalnya, jika harga rata-rata secangkir kopi adalah 25.000 dan biaya variabel per unit atau termasuk bahan baku itu adalah 10.000, maka bisa dihitung BEP-nya dalam tabel kami di investasi itu 143 juta dibagi 25.000 dikurangi 10.000 sama dengan 9.533 cangkir kopi. Jadi Javanica Cafe harus menjual sekitar 9.533 cangkir kopi untuk mencapai titik impas dalam 1 bulan. Selanjutnya, ini adalah proyeksi keuangan untuk 1 tahun. Jadi jika asumsi pendapatan dan biaya tetap stabil selama 1 tahun, maka total biaya investasi awalnya 510 juta, total biaya operasional tahunannya 1.716 juta, total pendapatan tahunannya 1.800 juta, dan laba bersih tahunan yang kami dapat adalah 84 juta.
Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sudah memaparkan materi. Yaitu sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya yaitu dengan estimasi pendapatan bulanan yang relatif stabil dan biaya operasional yang terkendali, Japan Traffic itu diharapkan dapat mencapai titik impas dalam beberapa bulan pertama operasional. Pendapatan yang lebih besar dari bulan ke bulan akan memungkinkan untuk investasi lebih lanjut dan ekspansi dan pengembangan produk. Pengelolaan biaya dengan cermat dan strategi pemasaran yang efektif akan menjadi kunci untuk meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Mungkin presentasi dari kami cukup diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.